Reza PS, kok mobil saya Pajero Sport 2016 Matic tiap kali di tikungan bikin mual penumpang. Apakah memang karakternya seperti itu atau perlu diperbaiki? Hai Lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Kali ini di Stabil edisi Pajero RYR Mars. Bang, mau tanya dong, Pajero Sport 2010 bagusan pakai aki merek apa dan voltase berapa? Oke, voltasenya otomatis 12 volt ya. Jangan pernah Anda pasang 220, nggak nyambung. Cuman besar akinya itu 85 Ah, itu cukup untuk mobil Anda. Nah, akinya merek apa? Saya sih sarankan aki merek bagus ya, yang aki bukan aki kering ya, aki maintenance free. Biasanya ketika aki itu maintenance free, itu biasanya lebih bagus lah gitu loh. Maksudnya lebih tahan lama dan barangnya juga lebih bagus. Cari yang garansinya juga jelas. Kayak misalkan aki-aki di luar sana kan ada yang bagus kan, kalau mau yang paling bagus tetaplah mereknya Varta, ada Panasonic, ada kemudian aki Atlas yang dari Korea itu juga bagus, kemudian Amaron juga bagus. Untuk aki-aki yang seperti itu, yang aki-aki kelas premium, sebenarnya sih it's value for money sih. Maksudnya ketika Anda pakai itu, Anda pakainya bisa lama, Anda pakainya juga bisa happy dan aki itu nggak ada problem. Nah, yang paling penting adalah garansi sih. Ketika di bawah 12 bulan aki itu udah mulai tekor, ya garansi itu harus jelas nih, klaimnya kemana, ribet nggak, digantiin apa enggak gitu loh. Kalau Anda masih pakai aki basah yang tuang-tuang air, iya umurnya bisa lebih lama. Cuman ketika Anda lupa maintenance-nya tuang-tuang air, itu seketika juga langsung drop tenaganya atau rusak. Piping Ogut, salam kenal. Mau tanya kenapa Pajero 2014 Dakar sering nyala cek engine, mobil jarang pakai, apakah faktor aki yang sering menipis kelistrikannya? Oke, kalau cek engine nyala, dibawa ke bengkel Pak, di scan, dicolok pakai scanner, karena itu udah pasti ada yang error, jadi saya nggak bisa spekulasi itu errornya di mana, dibawa aja ke bengkel Pak. Daniel Alexis Vincentius, mau tanya kenapa mobil diesel seperti Pajero, Nevo, Fortuner, selang intake yang ke turbo rata-rata rebes oli, apakah itu wajar? Bagaimana mengatasi hal tersebut agar turbo tidak kotor? Oke, selang intake itu namanya selang penguapan oli ya, penguapan oli itu datangnya dari si cover clap atau cover valve. Nah, itu dari blow by gas yang dihasilkan itu mendorong uap oli itu keluar. Nah, yang Anda bisa lakukan adalah Anda bersihkan itu secara berkala. 1. 2, kadang-kadang ada orang yang pasang oil catch tank supaya turbonya nggak kotor, itu juga bisa. 3, Anda beli oli yang lebih bagus atau istilah di olinya itu low ash content. Jadi low ash content atau mid subs itu biasanya penguapannya itu lebih bersih sehingga tidak menimbulkan kerak di turbo. Nah, tapi jangan salah, turbo itu butuh penguapan oli dari isi cover clap untuk melumasi sedikit-sedikit dari baling-balingnya. Karena kenapa? Turbo juga memiliki pelumasan sendiri dari si oil pump itu langsung masuk ke as turbo. Nah, penguapan olinya juga digunakan oleh si turbo untuk melumasi turbinnya. Jadi, tidak seharusnya kering total ya. Jadi, nggak apa-apa itu ada olinya, cuman olinya beli yang bagus sehingga tidak menimbulkan kerak. Nah, untuk Pajero, saran saya sih 540, 1040 itu bagus kok. Jangan terlalu encer. Kalau terlalu encer, penguapannya akan lebih banyak. Sergio Edi, untuk penggunaan bahan bakar diesel khususnya Pajero Sport dari antara produk Pertamina Dex atau Dexlite, produk Shell lebih bagus mana untuk kinerja mesin? Paling bagus sih Dex Pak. Dan kalau misalkan Shell kan diesel ya, super diesel ya kalau nggak salah ya. Saya lupa deh itu. Kenapa? Karena saya nggak suka kalau diesel itu ada isinya etanol. Karena kalau kita isi etanol itu biasanya mesinnya lebih cepat panas dan injektor tipnya lebih cepat pecah. Itu terjadi di mobil-mobil diesel untuk mobil Eropa karena spek bahan bakar diesel di Indonesia tidak sesuai standar Euro 6. Makanya dia sulfurnya lebih tinggi sehingga injektornya lebih sering problem. Ilham S, saya mau tanya buat Pajero Sport 2010, perlu gak sih penambahan extra fan? Apakah berpengaruh untuk jangka panjang? Yes. Kenapa? Kalau Anda lihat di semua Pajero, di sebelah depan dari kondensor, itu sudah ada lubang 2 tempat ditaruhnya extra fan. Saya sudah jelaskan di video saya mungkin udah 2 tahun lalu itu ya. Sebenarnya Pajero di luar negeri keluar dari showroom itu sudah ada extra fan-nya di depan. Nah, di Indonesia nggak ada, jadi Anda harus tambahin sendiri. Fungsinya apa sih? 1, kinerja AC Anda itu akan lebih efisien. 2, mobil diesel itu panas, Indonesia itu panas. Anda harus dinginkan sedingin mungkin. Nggak mungkin di Indonesia itu mobil diesel jadi terlalu dingin. Itu stupid ya gitu dan impossible. Kenapa? Indonesia daerah tropis, tidak mungkin terlalu dingin untuk diesel. Nah, justru dieselnya itu akan kepanasan, makanya kita harus dinginkan lagi. Ketika mobil itu lebih dingin, penguapan olinya lebih rendah, tenaganya juga lebih ada gitu loh. Karena pemuaian dari si besi-besi yang ada sebagai partnya itu minimal.
Reza PS, kok mobil saya Pajero Sport 2016 Matic tiap kali di tikungan bikin mual penumpang. Apakah memang karakternya seperti itu atau perlu diperbaiki? Oke, di tikungan bikin mual penumpang ini mungkin yang bawa mobil. Jadi sadari bahwa mobil Anda tinggi. Mobil Anda tinggi itu berarti center of gravity-nya lebih tinggi daripada mobil sedan. Ketika center of gravity itu lebih tinggi, ketika Anda belok, center of gravity itu akan lebih mudah berbeloknya sesuai dengan teori Pythagoras. Kalau dia lebih rendah, perpindahan center of gravity-nya lebih sedikit. Kalau dia lebih tinggi, perpindahan center of gravity-nya lebih jauh. Nah, dan ditambah lagi suspensi Pajero kan nggak rigid, nggak keras, sehingga ketika digoyang itu dia mobilnya ikutan goyang. Nah, disitulah terjadi rasa mual itu. Nah, bisa Anda kurangi kecepatannya satu, atau Anda ganti suspensinya sama yang lebih keras. Cuman Anda ganti suspensi yang lebih keras, saya jamin Anda juga tidak nyaman duduknya di dalam. Cuman saran saya sih diperbaiki aja cara menyetirnya sehingga ketika Anda belok itu nggak terlalu efeknya sampai seperti itu. Novendra mau tanya turbo timer untuk Pajero Sport 2010, perlu nggak sih ditambah turbo timer dan ada efek sampingnya? Oke, turbo itu, ini dulu saya pernah bikin videonya juga ya di video-video saya sebelumnya untuk kelasnya turbo timer. Oke, ketika mesin berputar 4000 rpm, misalnya ya 4000 rpm, turbo itu berputar lebih dari 200.000 rpm. Jadi putaran turbo itu akan jauh lebih banyak ketimbang putarannya si engine. Kenapa? Karena tugasnya turbo untuk mendorong angin masuk ke engine lebih banyak supaya engine itu lebih bertenaga. Nah, dengan 200.000 rpm, otomatis panas yang dihasilkan di as turbo itu lebih banyak. Sehingga ketika Anda selesai pakai mobilnya, habis jalan-jalan gitu kan, Anda mau parkir di rumah, itu disarankan untuk tidak langsung dimatikan. Kenapa? Biar olinya muter dulu. Biar olinya muter, biar air radiatornya muter, sehingga si oli, si mesin, dan si radiator itu lebih dingin sebelum Anda matikan. Coba Anda bayangin, kalau misalkan mesinnya lagi panas-panas, Anda tiba-tiba matikan, semua cairannya berhenti berputar, otomatis cairan yang tersisa itu adalah cairan yang nempel di situ, betul kan? Ketika cairan yang nempel itu, nempel di as turbo itu panas, dia pasti akan terbakar dan menguap. Nah, itu akan merusak si turbo dalam jangka panjang. Makanya disarankan dipasang turbo timer, Anda cabut kuncinya, Anda tutup pintunya, Anda kunci pintunya, mesin itu masih menyala selama 30 detik sampai 2 menit tergantung settingannya sih. Nah, itu dimaksudkan untuk biarkan si engine ini lebih dingin sebelum dimatikan gitu loh. Itu aja sih fungsinya sih. Cuman memang kalau ditanya perlu apa enggak, bagi saya turbo diesel perlu, karena memang nggak seharusnya habis panas-panas langsung dimatiin. Anda di mobilnya dingin juga harus dipanasin kan, ini sama. Waktu panas banget harus didinginkan juga sebelum dimatikan. Intinya sih gitu aja. Rifki, Bang, kalau Pajero kurang tenaganya, NJR-nya EGR sudah bersih semuanya, kira-kira asap juga ngebul. Oke, asap ngebul itu biasanya indikasi dari pembakaran tidak sempurna. Kalau ngebulnya putih berarti bocor kompresi, kalau ngebulnya hitam berarti pembakaran tidak sempurna. Anda bawa aja ke dokter mobil dulu, kita harus cek satu-satu. Bisa jadi injektornya kotor, intake-nya kotor, selang vakumnya ada yang lepas, atau katalitiknya mampet, itu juga bisa. Mas Wisnu, saya mau tanya, Pajero Dakar Ultimate 2019 masih baru. Ada masalah di lampu depan hidup tanpa disaklar, lampu sen wiper tidak berfungsi. Oh iya, lampu depan hidup bersamaan dengan menghidupkan mobil. Apa solusinya? Apakah kendala di kelistrikan? Ini sih kayaknya kendalanya di kelistrikan. Cuman kalau Anda 2019 harusnya kelistrikan ini masih digaransi oleh si Mitsubishi. Dibawa aja Pak ke Mitsubishi-nya untuk dicekin di sana, karena kalau enggak kan sayang tuh, masih ada garansi. Karena kan 2019. Kalau Pajero di starter nggak mau hidup, itu apanya ya? Nozzle-nya baru semua. Oke, satu. Pertanyaan mobil nggak bisa hidup itu banyak ya. Bisa jadi solarnya nggak naik, bisa jadi dinamo startnya rusak, bisa jadi nggak ada kompresi, bisa jadi injektornya nggak ngebul, bisa jadi glow plug-nya nggak nyala ya kan, atau bus bridger-nya nggak nyala. Itu faktornya terlalu banyak untuk Anda nanya hanya sepintas begini. Panggil teknisi aja Pak ke rumah supaya Anda bisa dicekin sama teknisi satu-satu, diurut dari belakang sampai depan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.